Nggak pernah ada, Raja Jawa itu nggak pernah ada. Padahal sebenarnya Raja Jawa yang sesungguhnya itu adalah raja yang arif, adil, dan bijaksana. Karena rakyat Jawa sudah lama menganggap bahwa Raja Jawa itu justru adalah lambang kemuliaan. Raja Jawa. Terdengar cukup aneh, tapi dengarkan ini. Yang dinanti-nantikan masyarakat Jawa, Ratu Adil yang akan membawa perubahan. Di tengah kondisi rakyat Jawa yang pada masa itu mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bagaimana orang di bawah sangat tercekik oleh kebijakan-kebijakan Belanda. Meningkatnya berbagai macam pajak, mulai dari pajak tanah, pajak jalan, pajak hasil bumi, hingga pajak pagendongan. Lewat jalan gendong sesuatu terkena pajak, termasuk gendong bayi. Pangeran yang kaya raya memiliki 70 orang hanya untuk mengurusi kuda, 700 pelayan, dan bahkan Hamengkubuwono IV sangat iri kepada kekayaannya. Namun ia memilih untuk berjuang bersama rakyat kecil dan mempertaruhkan harta dan nyawa untuk arti pentingnya kemanusiaan yang bebas dari penjajahan. Lalu bagaimana perjuangan pangeran itu sehingga mampu memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Jawa hingga terciptanya semangat kemerdekaan? Dan semengerikan apa perjuangannya sampai disebut sebagai Raja Jawa yang sebenarnya? Jangan skip video ini, siapkan kopimu dan kita bahas fakta gila di balik perjuangannya. Namun, siapakah pangeran itu? Pangeran Diponegoro. Lahir Yogyakarta 11 November 1785 sebagai bendara Raden Mas Mustahar dari ibu yang merupakan seorang selir dan ayah yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton, dan sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo daripada tinggal di keraton. Sejak kecil, Diponegoro sudah sangat dekat dengan rakyat dan para santri. Semasa kecil itu pula, Diponegoro diajarkan menanam padi dan kegiatan rakyat lainnya oleh neneknya di Tegalrejo yang menjadikan Diponegoro muda sangat dekat dengan rakyat dan mengerti penderitaan rakyat Jawa di bawah tekanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di usia 20 tahun, ia menerima nama dewasa dan gelar Bendara Raden Mas Antawiryo. Pada usia itu pula, Diponegoro memulai perjalanan spiritual ke pantai selatan. Selama perjalanan, ia mengganti namanya menjadi Syekh Abdurrahim, nama samaran yang digunakan agar tidak dikenali orang dan sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Hamengkubuwono III, Bendara Raden Mas Antawiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro atau Diponegoro. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilintung khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun. Diponegoro juga dikenal sebagai pria yang romantis, setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya, memiliki 8 istri, dan dikaruniai 11 putra dan 5 putri. Pangeran Diponegoro mengakui sangat sedikit kaum kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengannya. Padahal, dia punya sisi yang ceria juga. Para pengawalnya yang pelawak selalu melibatkannya dalam berkelakar secara bebas. Dia juga dapat menularkan kegembiraan besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Namun, humornya sering mengandung ironi yang sedikit kasar. Selama Perang Jawa, dia punya kebiasaan mengirimkan pakaian perempuan kepada komandan tentaranya yang dianggap bertindak pengecut, disertai catatan bahwa pakaian ini lebih baik daripada baju seragam tempur. Dalam bapatnya, Pangeran Diponegoro menulis, "Amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi."
Karena Diponegoro melihat bagaimana pengaruh Belanda di keraton itu menjadikan degradasi moral yang sangat parah sebagai seorang pangeran yang dibesarkan di luar keraton di tengah kehidupan para petani dan di tengah kehidupan para santri. Maka dia punya dua keprihatinan sekaligus. Pertama, bagaimana dia melihat secara langsung penderitaan rakyat kecil, apalagi pajak-pajak yang semakin meningkat. Dia punya rasa yang tidak nyaman di situ meskipun dia seorang pangeran. Kedua, sebagai seorang santri, waktu nenek buyutnya membesarkan pangeran di Tegalrejo, setiap pekan selalu didatangkan kiai guru dan santri-santri untuk membaca kitab dan mengkaji Al-Quran. Lalu diperkuat setelah nenek buyutnya meninggal, dia menjadi santri kelana, berkeliling ke pesantren-pesantren, dan dari situ dia membangun jejaring. Jadi keprihatinan itu menggumpal bersama jejaring yang dibangunnya. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro memang sudah lama memendam berbagai keprihatinan itu. Pada saat keponakan Pangeran Diponegoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono V yang pada masa itu masih berusia 2,5 tahun. Pangeran Diponegoro menjadi wali bersama Pangeran Mangkubumi dan Patih Danurejo IV. Singkat cerita, pada saat kebijakan-kebijakan keraton, Pangeran Diponegoro selalu ditinggalkan dan ditinggalkan, sehingga dia makin menjauhkan diri dari keraton di Tegalrejo, sampai akhirnya pecah perang yang salah satu pemicunya ditabraknya posisi tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk jalan raya Yogyakarta-Magelang. Dan tahukah kamu, banyak orang mengira bahwa Pangeran Diponegoro mengangkat senjata hanya karena ditabraknya posisi tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk jalan raya Yogyakarta-Magelang oleh Belanda. Menariknya, Prof. Peter Carey melihatnya itu sebagai pemicu, tetapi sebenarnya perang itu sudah direncanakan sejak lama, dan bahkan dia sudah merencanakan perang itu akan dimulai di Majasto, daerah tengah persis antara Surakarta dan Yogyakarta di Klaten, yang akan dimulai pada bulan Agustus 1825. Tetapi sebulan sebelum rencana Diponegoro, tepatnya Juli 1825, Belanda terlanjur mengepung purinya di Tegalrejo dan menghancurkannya. Maka perangnya maju sebulan dari rencana Diponegoro itu, sehingga dia harus bermarkas di Selarong. Di balik tindakan Belanda yang menabrak tanahnya Diponegoro di Tegalrejo, ada orang internal yang memberi masukan kepada Belanda untuk menabrak tanahnya Diponegoro di Tegalrejo supaya Diponegoro segera disingkirkan. Danurejo IV memang ingin memancing supaya Diponegoro mengangkat senjata, tetapi Diponegoro tidak bisa dipancing dengan cara seperti itu. Yang bisa dipancing hanyalah pengikut-pengikutnya. Ketika patok-patok itu dipasang untuk menerabas tanahnya Diponegoro, pengikutnya yang marah menyabutinya patok-patok itu dan menggantinya dengan tombak. Patok diganti tombak, itu tandanya sudah deklarasi perang. Jadi yang terbakar dan terprovokasi itu pengikut-pengikutnya. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya, salah satunya Kiai Mojo, yang memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat dan bercita-cita tanah Jawa dipimpin oleh pemimpin yang mendasarkan hukumnya pada syariat Islam, dan Sentot Alibasa Prawirodirjo yang dijuluki Napoleon Jawa. Menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah, markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pada pusat pertahanan pasukan Diponegoro dipindahkan dari Selarong ke Daksa, dengan pusat negara berada di Pleret. Dengan pertahanan yang kuat, sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kertopangalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kertopangalasan dengan Sentot Alibasa Prawirodirjo dan Prawirokusuma. Keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, masih di bulan dan tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, tapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan Hindia Belanda dan menghilang dari Daksa. Pada Oktober 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawo.
dan mendapatkan kemenangan. Pada 17 November 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasi untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini, sang pangeran mendirikan keraton di Sambiratha sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambiratha, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri. Berkat dukungan dan simpatik rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya, Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel, dan mayor ke Pulau Jawa, seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Hulsman, dan Jenderal Bischoff. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan-serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, sentri, dan sebagainya yang menjadi musuh tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda, sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota, kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus, sementara peperangan berkecamuk. Para telik sendi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh, dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah ada suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka maupun metode perang gerilya. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktikkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran, dan kegiatan telik sendi dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, de Kock menggunakan strategi perbentengan. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya.
Jarak antar benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Pangeran Diponegoro membuat Belanda shock berperang dengan orang Jawa karena dia menggunakan sistem militer baru, bukan militer Jawa, bukan militer Eropa, tapi rujukannya Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro juga mengadopsi berbagai gaya Turki Utsmani seperti sistem kepangkatan, nama-nama kesatuan militer, hingga perlengkapan seperti surban. Ada isu keterlibatan Turki Utsmani dalam Perang Jawa dengan kapal-kapal yang berlabuh di pantai selatan Jawa hingga mensuplai dengan senjata, tentara, dan pelatih perang. Ada dua perang yang paling banyak menghabiskan anggaran belanjanya Belanda, yaitu Perang Jawa dan Perang Aceh. Jika dihitung, Perang Jawa menghabiskan budget anggaran Belanda 20 juta gulden. Gambarannya, pada masa itu pendapatan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di Hindia Barat maupun Timur, berarti termasuk Suriname, Sri Lanka, Afrika Selatan, dan sebagainya, total per tahun menghasilkan 2 juta gulden. 20 juta gulden habis untuk 5 tahun berperang melawan Diponegoro, Belanda menghabiskan pendapatan 10 tahun dari seluruh wilayah jajahannya. Stelsel benteng adalah salah satu yang paling banyak menghabiskan anggaran Belanda. Dalam disertasinya Prof. Saleh As'ad Jamhari, selama kurun 1826 tahun kedua perang sampai 1829 tahun keempat perang, Belanda di bawah Kolonel Frank David Gohius, wakilnya de Kock, harus membangun 280 benteng untuk memutus rantai koordinasi dan logistik pasukan Pangeran Diponegoro. 280 benteng membentang dari Banyumas sampai Kertosono di Jawa Timur. Maka kehancuran keuangan Belanda itu digambarkan Prof. Peter Carey sampai bisa membuat Belgia bisa merdeka karena orang-orang Vlaam, orang-orang Belanda Selatan mendapat kesempatan untuk memberontak kepada Belanda yang akhirnya bisa mendirikan negara Belgia karena Belanda habis di Perang Jawa. Kemudian kerugian Belanda yang luar biasa ini ditebus dengan mengirim gubernur jenderal bernama Johannes van den Bosch. Van den Bosch memiliki pendekatan baru terhadap penjajahan yang akhirnya mengkreasi satu sistem penjajahan baru bernama Kulturstelsel. Sebelum Kulturstelsel, Belanda menjajah dengan merebut pelabuhan, memperbudak orang, bikin kerja paksa, mengambil hak dagang, dan memonopoli penjajahan konvensional. Van den Bosch membuat penjajahan modern dengan cara memetakan seluruh lahan dan paksa untuk bertanam dengan komoditas yang sedang mahal di Eropa. 1830 sampai 1970, 40 tahun yang dihasilkan Belanda dari tanam paksa sebesar 850 juta gulden. Maka ketika itu muncul di Eropa kaum oposisi yang bertanya, kok bisa kita dapat kekayaan seperti ini? Di Hindia Belanda seperti apa? Penguasa menjawab, orang kita distributor aja kaya apalagi produsen. Faktanya muncul nanti Edward Douwes-Dekker nulis Multatuli, menimbulkan perlawanan yang akhirnya melahirkan apa yang disebut politik etis. Politik etis menghasilkan kaum ningrat yang melek politik, dan inilah yang akan melahirkan generasi kebangkitan nasional. Karena rugi bangkrut di Perang Jawa menghasilkan tanam paksa menghasilkan politik etis melahirkan generasi berkesadaran nasional. Dalam papadnya, Pangeran sudah ditawari 2 kali untuk menjadi Sultan oleh John Crawfurd, residen Inggris, dan bapaknya Hamengkubuwono III juga berharap Diponegoro menjadi Sultan. Tetapi Diponegoro melihat bagaimana bapaknya menjadi raja di bawah tekanan penjajah, itu betapa sangat tidak nyamannya, seperti boneka disuruh nindas rakyatnya sendiri. Itu melawan hati nurani. Berbagai kemampuan dimiliki oleh sang pangeran. Salah satunya ketika pangeran menyeberang Kali Progo, di mana Pangeran Diponegoro mengetahui semua area dangkal yang bisa dipakai untuk mengarungi sungai lebar itu tanpa dihanyutkan air. Dan juga ketangkasannya di atas pelana sampai-sampai dicatat oleh komandan kavaleri Belanda. Bayangkan mengontrol kuda tanpa menggunakan tangan yang hanya mengandalkan bahasa tubuh dan isyarat kakinya saja.
Pangeran Diponegoro juga melakukan bentuk tirakat, yaitu dengan menyepi dan bermeditasi guna mencapai pencerahan dan membersihkan diri dari kepentingan pribadi. Dengan demikian, Diponegoro tidak sekedar berjuang sebagai seorang prajurit, ia juga menjalankan peran sebagai pemimpin spiritual yang melihat perjuangan sebagai tugas suci untuk membela rakyat dan tanah air. Dan tahukah kamu, pada saat Dekok ingin berunding dengan Pangeran Diponegoro di Magelang, yang pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Pangeran Diponegoro mengira itu silaturahmi Idul Fitri karena perilaku Dekok yang baik kepada Diponegoro akhir-akhir Idul Fitri itu. Namun, yang terjadi ialah pengkhianatan dan penangkapan Diponegoro oleh Dekok. Pangeran yang terkejut pada saat itu sangat geram hingga meremas bagian tangan kanan kursi sampai bagian tangan kanan kursi itu remuk. Sempat terbesit dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh Dekok, namun niatannya diurungkan. Diponegoro merupakan tokoh sentral yang berani memulai perlawanan. Ia sadar, tanpa perlawanan, jangan berharap bangsa ini akan hidup lebih baik. Semangat yang terus ditumbuhkan juga kepada masyarakat dan para ulama, sehingga ia pun mendapat dukungan kuat dari arus bawah. Keberhasilan Diponegoro mengorganisir rakyat dan ulama untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah juga tidak datang begitu saja. Ini berkat pergaulan lamanya secara terbuka dan tidak menjaga jarak dengan rakyat bawah, walau sebenarnya ia turunan bangsawan dari keraton Ngayogyakarta. Dan dari Pangeran Diponegoro kita tahu betapa pentingnya pergaulan yang membumi. Pemimpin apapun, jika kurang membumi dengan masyarakatnya, visi kemaslahatannya akan kurang membumi pula. Bisa jadi, visi hidup yang dikembangkan tidak menyentuh lapisan terpenting masyarakat, alih-alih memikirkan hal-hal yang lebih besar, sebagaimana dilakukan oleh Diponegoro, mengingat ia tidak hanya berpikir kepentingan keraton saja, tapi juga memikirkan nasib masyarakat dan bangsanya. Maka semua yang dilakukan akan mempertimbangkan sisi kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan kecil, apalagi menyangkut pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panatek Panatokomo Khalifatu Rasulillah ing Tanah Jawi. Walau masa hidupnya berakhir di pengasingan selama 25 tahun, kebaikan dan keteladanannya ini ikut mempengaruhi cara pandang hari ini seiring para pengikutnya secara turun-temurun mewariskan nilai-nilainya. Pangeran Diponegoro tidak resmi menjadi Raja Jawa, tetapi secara pengaruh, kepemimpinan, dan karisma, beliau pantas menjadi seorang raja di Tanah Jawa.